Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, sistem cerdas pengambilan keputusan. Sebelumnya, izin perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Andi Alfian Melanium 1018-1009, ada Gabriel Sianipar 1018-1023, terus ada Herlina 1018-1027, dengan saya sendiri Muhammad Rifki Nugraha NIM 1018-1043, dan Olivia Malangi 1018-1061. Adapun outline yang akan dibahas, yang pertama ada teori keputusan, yang kedua ada decision support system modeling, yang ketiga ada certainty, uncertainty, dan risks. Yang keempat ada multiple goals, sensitive analysis, what if analysis, dan goal shaking. Dan selanjutnya ada model data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian outline yang pertama itu teori keputusan. Next. Teori keputusan adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau suatu proses memiliki tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Kemudian tujuan dari analisis keputusan untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, atau mengevaluasi alternatif yang tersedia dan berhubung dengan kriteria resiko yang melekat pada keputusan tersebut. Kemudian dasar-dasar pengambilan keputusan ada yang pertama, intuisi, kedua pengalaman, ketiga fakta, keempat wewenang, kelima rasional. Kemudian proses pengambilan keputusan yang pertama ada tahap penemuan masalah, tahap pemecahan masalah, tahap pengambilan keputusan. Kemudian decision support system modeling. Decision support system atau DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah melayani manajemen, operasi tingkat, perencanaan organisasi, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan, dan membantu orang membuat keputusan tentang masalah yang mungkin berubah dengan cepat dan tidak mudah untuk diselesaikan. Pemodelan pada DSS, model adalah penyederhanaan dari sesuatu aktivitas, kegiatan suatu objek yang disebut entitas. Pada DSS terdapat banyak macam model yang dapat digunakan untuk membantu memberikan dukungan keputusan. Model-model dalam DSS, yang pertama ada model fisik, yaitu suatu penggambaran suatu hal dalam bentuk dimensi. Yang kedua ada model matematika. Pada model ini, atribut-atributnya dinyatakan dengan variabel-variabel. Kemudian pada model statis, model ini digunakan untuk jangka waktu variabel yang dianggap konstan dan interrelasi unsur-unsur model yang dinyatakan sebagai persamaan yang tidak berubah dengan waktu. Kemudian ada model dinamis. Model ini sebagai variabel bebas sehingga jenis ini menggambarkan dinamika suatu sistem sebagai fungsi dari waktu. Dan model numerik dan analitik, model ini diselesaikan dengan teknik yang menghasilkan solusi melalui tahapan perhitungan iteratif. Kemudian pada model analitik ini, model ini dilakukan dengan teknik analitis, yaitu dilakukan dengan menggunakan deduksi teori-teori matematika. Kemudian model simulasi, model ini sebagai suatu model sistem yang komponennya direpresentasikan oleh proses aritmatik dan logika. Kemudian
siklus model ini sesuai dengan konsep dasar membentuk model 3 fase pengembangan. Yang pertama ada fase penentuan masalah, yang kedua fase pengembangan model, yang ketiga fase pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya adalah certainly, uncertainty, and risk. Next. Certainly atau pasti merupakan sebuah kondisi di mana pihak manajemen memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat. Manajer mengetahui dengan jelas alternatif yang tersedia serta kondisi dan konsekuensi dari tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan, di mana pengambilan keputusan dalam kondisi ini memiliki kemungkinan kesalahan yang relatif rendah dan teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini adalah linear program, critical path method atau CPM, dan juga project evaluation and technique. Kemudian kondisi yang selanjutnya adalah uncertainty atau tidak pasti, di mana dalam kondisi ini keputusan yang diambil tidak penuh dengan ketidakpastian dan memungkinkan hasil keputusan tersebut tidak diketahui. Karena kurangnya informasi, ketidakpastian ini mungkin muncul. Dalam situasi yang tidak pasti ini, intuisi, penilaian, dan pengalaman manajer memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Dan teknik yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah metode Maximex, metode Maximin, metode penyelesaian, dan metode Laplace, dan metode realisme. Selanjutnya adalah kondisi yang ketiga atau risk. Ini merupakan kondisi terakhir dari 3 kondisi pengambilan keputusan di mana informasi yang lengkap sangat dibutuhkan dalam suatu pengambilan keputusan, dan jika tidak, hal ini akan menimbulkan sebuah risiko. Dalam situasi berisiko ini, manajer harus menentukan probabilitas yang terkait dengan setiap alternatif berdasarkan informasi yang tersedia dan pengalamannya. Teknik probabilistik sering digunakan untuk pengambilan keputusan dalam kondisi risiko seperti ini, seperti model keputusan probabilistik, model persediaan probabilistik, dan terakhir adalah model antrean probabilistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu multiple goals dan sensitivity analysis dan what if analysis dan goal seeking. Next. Multiple goals yaitu analisis yang mengacu pada situasi yang memiliki banyak tujuan alternatif, namun terkadang bertentangan dan saling menimbulkan konflik. Metode penanganan. Yang pertama utility theory, yang kedua goal programming, yang ketiga linear programming with goals as constraints, yang keempat point system. Next. Kesulitan yang melibatkan multiple goals. Yang pertama sulit mendapatkan statement eksplisit dari tujuan organisasi. Yang kedua, beberapa partisipan memandang kepentingan prioritas dari beberapa goal dengan cara yang berbeda. Ketiga, pengambilan keputusan merubah kepentingan yang dijadikan tujuan seiring dengan berjalannya waktu atau untuk situasi pengambilan keputusan yang berbeda. Yang keempat, goal atau sub-goal dipandang secara berbeda-beda pada level organisasi yang berbeda-beda dan pada departemen yang berbeda pula. Kelima, goal itu sendiri bersifat dinamis dalam menghadapi perubahan di organisasi dan lingkungannya. Keenam, permasalahan yang kompleks dipecahkan oleh kelompok pengambil keputusan. Next.
Kesulitan yang melibatkan multiple goals dari sensitivity yaitu mengkaji dampak dari perubahan input atau parameter terhadap solusi, dapat disesuaikan dan fleksibel. Kemudian mengurangi variabel. Keempat, otomatis atau trial and error. Di what if, mengkaji solusi berdasarkan pada perubahan variabel atau asumsi. Kemudian di struktur, what will happen to the solution if an input variable and assumption or a parameter value is changed. Yang terakhir, goal seeking, pendekatan mundur atau backward approach, dimulai dengan tujuan, kemudian menentukan nilai input yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Contohnya yaitu penentuan break-even point. Next. Sensitivity analysis. Salah satu klasifikasi model dalam SPK adalah model yang digunakan jika sistem desainer ingin mendapatkan beberapa solusi alternatif untuk mengatasi masalah, yaitu sensitivity analysis. Sensitivity analysis bertujuan untuk mengetahui efek dari perubahan yang dilakukan pada data masukan atau parameter yang ada terhadap solusi yang diinginkan. Ada dua tipe dari sensitivity analysis, yaitu automatic sensitivity analysis dan trial and error. Kemudian automatic sensitivity analysis diimplementasikan dengan menggunakan model kuantitatif yang sudah ada, misalnya linear programming. Sedangkan trial and error model diimplementasikan dengan melakukan percobaan yang merubah masukan untuk melihat keluaran yang dihasilkan. Hal ini dilakukan secara berulang kali sehingga didapatkan hasil atau keluaran yang diinginkan atau yang paling baik. Next. Trial and error mempunyai dua metode pendekatan, yaitu dengan goal seeking dan what if analysis. Perlu kita ketahui, goal seeking direalisasikan dengan menghitung nilai masukan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sebelumnya telah didefinisikan. Dengan kata lain, goal seeking menggunakan pendekatan backward solution. Sedangkan what if analysis biasanya dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi pada solusi atau hasil jika masukan atau nilai dari parameter berubah. Atau dengan kata lain, forward solution. Gambar di samping menunjukkan hubungan antar model di atas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu definisi what if analysis. What if analysis adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatasi kekurangan data warehouse dalam dunia bisnis intelijen. Data warehouse hanya digunakan untuk menyediakan analisis detail dari data yang sudah lampau, sehingga tidak memungkinkan pengguna melakukan analisis dalam menghadapi dan mengantisipasi tren di masa yang akan datang atau keadaan yang mungkin akan terjadi. Adapun karakteristik dari what if analysis, yang pertama, what if analysis adalah sebuah perkiraan yang sistematik. Yang kedua, what if analysis biasanya dilakukan oleh satu atau lebih tim dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Yang ketiga, ada what if analysis digunakan sebagai teknik untuk memperkirakan dan menganalisis risiko secara detail. Yang keempat, what if analysis membuat deskripsi kualitatif dari masalah yang ada. Yang kelima, kualitas dari proses evaluasi tersebut tergantung dari kualitas dokumentasi yang diperoleh. Yang keenam, secara umum, what if analysis dapat diaplikasikan untuk hampir semua aplikasi analisa risiko, terutama risiko dengan skenario kegagalan yang kecil dan sederhana. Yang ketujuh, what if analysis dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, ada kelemahan what if analysis. Yang pertama, adanya kemungkinan terlewatnya masalah yang besar dan penting.
Hal itu disebabkan karena struktur metode what if analisis yang bersifat umum atau kurang terstruktur, sehingga masalah yang harus diidentifikasi oleh tim pengembang tergantung kepada kemampuan mereka sendiri. Jika tim pengembang tidak dapat menemukan masalah yang penting, maka sistem desainer biasanya mencari kelemahan atau kekurangan yang mungkin terjadi. Yang kedua, ada sulitnya mendapatkan keseluruhan masalah yang mungkin terjadi karena tidak adanya struktur formal untuk mendefinisikan masalah mana yang harus dianalisis. Tim pengembang atau sistem desainer hanya melihat masalah dari sudut pandang mereka. Yang ketiga, ada proses melakukan desain what if analysis memerlukan pemahaman, penyederhanaan, dan model yang berhubungan dengan fenomena sistem yang ada. Sehingga untuk sistem yang kompleks, hal ini akan menyulitkan. Selanjutnya, aplikasi berbasis what if analysis, di mana sebagian besar aplikasi yang menggunakan what if analysis berbasis spreadsheet dan digunakan dalam bidang business intelligence. Aplikasi tersebut diantaranya yang pertama Microsoft Excel, yang kedua What If Analysis Manager, dan yang ketiga Visual Rota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya poin yang kelima adalah model data. Next. Model data sendiri merupakan sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Adapun jenis-jenis model data, yang pertama adalah jenis model data berbasis objek atau object-based data model, jenis model data berbasis record-based data model, jenis model data fisik atau physical-based data model, dan keempat jenis model data konseptual atau conceptual-based data model. Next. Adapun pengertian dari jenis data model yang pertama adalah object-based data model, yaitu model data berbasis objek yang menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Terdiri dari entity relationship model binary, model semantik data model. Yang kedua, jenis model data berbasis record, yaitu model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antara data dalam basis data. Yang ketiga adalah jenis model data fisik, yaitu digunakan untuk menguraikan data pada interval level. Beberapa model yang umum digunakan, unifying model, frame memory. Next. Object-based data model. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas yang terdiri dari entity relationship model dan semantik data model. Adapun pengertian dari entity relationship model, yaitu model yang menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Lalu yang kedua adalah semantik data model. Hampir semua dengan entity relationship model, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata atau biasa disebut dengan semantik. Semantik data adalah model di mana salah satu jenisnya terdapat relasi antara objek dasar yang tidak dinyatakan dengan simbol tetapi dengan kata-kata atau semantik. Next. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.